searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Volkskrant yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti Dewan Rakyat, adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda Thomas Bastian Plaat. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota. 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda dan orang Timur asing, di antaranya Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, Volkskrant memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto, kewenangan Volkskrant sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volkskrant dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927 sampai 1941, Volkskrant hanya pernah membuat 6 undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya 3 yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Buah petisi Volkskrant yang ternama adalah petisi Sutarjo. Sutarjo adalah anggota Volkskrant yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Isi dari petisi Sutarjo: 1. Volkskrant sebagai parlemen sesungguhnya. 2. Direktur departemen diberi tanggung jawab. 3. Dibentuk Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi antara negeri Belanda dan Indonesia, yang anggotanya merupakan wakil kedua belah pihak. 4. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya, asal-usulnya, dan cita-citanya memihak Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia di Volkskrant adalah perjuangan secara kooperatif, yaitu berupaya mencapai kemerdekaan dengan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Misalnya dengan petisi Sutarjo yang meminta otonomi dan kemerdekaan terhadap bagi Indonesia. Tokoh nasional, terutama dari pergerakan yang bersifat moderat, menempuh perjuangan secara kooperatif. Kemerdekaan sama dengan pemerintah kolonial Belanda mengirimkan perwakilannya untuk duduk di Volkskrant. Misalnya adalah Budi Utomo, yang perwakilannya di Volkskrant adalah Mas Ngabehi Widjosewojo dan Raden Sastrowijono. Meski keinginan para tokoh untuk memperjuangkan kemerdekaan secara kooperatif, upaya ini sia-sia, sebab Volkskrant ini hanya bersifat basa-basi, karena tidak seperti parlemen sesungguhnya tidak berwenang mengambil keputusan dan kebijakan. Wewenang pemerintahan ini sepenuhnya dipegang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang diangkat langsung oleh Belanda. Upaya kooperatif di Volkskrant ini berpuncak pada petisi Sutarjo yang disampaikan para tokoh perjuangan nasional di Volkskrant pada
15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina dan perintah Belanda yang meminta otonomi dan kemerdekaan terhadap bagi Indonesia. Namun petisi ini ditolak oleh pemerintah Belanda dan organisasi kooperatif mengalami kemunduran. Perjuangan melawan Belanda akhirnya tidak bisa berkembang hingga Belanda kehilangan kekuasaan akibat serangan Jepang dalam Perang Dunia II pada tahun 1942. Volksraad dihapuskan akibat kekalahan Belanda terhadap Jepang dan menyerahkan Belanda pada Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1943. Volksraad kemudian digantikan dengan Chow Sang-ni pada 5 September 1943 setelah adanya protes dari para tokoh nasional kepada pemerintahan Jepang. Tokoh-tokoh yang dikenal aktif di Volksraad antara lain H.O.S. Cokro Aminoto, H. Agus Salim, Ho Huei Kan, Ko Kim An, Major Den Chinezen, Abdul Mois Sutarjo, Karto Hadikusumo, Loa Sek Hei, Mas Abu Kasan, Atmodirono, Muhammad Hosni Tamrin, Wiranata Kusumo 5, Oto Iskandar Dinata, Jahja Datuk Kajo, Dr. Rahjiman Wahyu Diningrat, R.M. A.A. Kusumo Wetoyo. Berakhirnya pemerintahan kolonial. Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Koneo sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki untuk berperang melawan beberapa negara sekaligus. Namun, sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus menghadapi sekaligus. Apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apabila setelah mereka melancarkan embargo minyak bumi yang sangat mereka butuhkan baik untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk 2 operasi besar. Seluruh operasi Angkatan Laut Jepang mengancup 6 kapal induk atau pengangkut pesawat tempur, 10 kapal perang, 18 penjelajah barat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam, serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak, serta lebih dari 1.400 pesawat tempur. Dan 7 Desember 1941 akan menyerang secara mendadak habis armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii, sedangkan kekuatan kedua sisa kekuatan angkatan laut yang mereka miliki, mendukung angkatan darat dalam operasi selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya atau Singapura, yang akan dilanjutkan ke wilayah jajahan Belanda atau India sampai Belanda. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 divisi infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur.
Seluruh operasi direncanakan sesuai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor. Hari Minggu pada tanggal 7 Desember 1945, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pambom, pembawa torpedo, serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam 2 gelombang. Seragam mendadak tersebut menghasilkan menenggelamkan 2 kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu, pemboman Jepang tersebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun 3 kapal induk Amerika selamat karena ada saat itu untuk berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Perang Pasifik yang dimulai dengan pemboman Jepang atas Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941 juga berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki India sampai Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jika dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Penyerangan Jepang ke India sampai Belanda diawali dengan pendaratan tentara Jepang di Tarakan tanggal 10 Januari 1942, Balikpapan atau Kalimantan dan Kendari atau Sulawesi jatuh ke tangan tentara Jepang tanggal 24 Januari 1942, Ambon tanggal 4 Februari, Makassar tanggal 8 Februari dan Banjarmasin tanggal 16 Februari. Bali diduduki tanggal 18 Februari dan tanggal 24 Februari tentara Jepang telah menguasai Timor. Belanda menyerah kepada Jepang. Tanggal 28 Februari 1942, tentara ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di 3 tempat di Jawa sampai Banten, Eratan, Waten, dan Kragan, dan segera mengempur pertahanan tentara Belanda. Setelah merebut Pangkalan Udara Kalijati, Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Pada tanggal 8 Maret 1942, Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancurkan seluruh tentara Belanda dan sekutunya. Pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jokher Jarda van bersama Letnan Jenderal Haitor Poer, Panglima tertinggi tentara India sampai Belanda, datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara pemerintahan India, Belanda dengan pihak tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan bahwa Belanda harus mendatangi pernyataan menyerah tanpa syarat.